Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang karena beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni Islam. Hari ini berdiri saya di sini akan mempresentasikan buku Fikrul Islami yang berjudul Al-Waqi wal Mafhum Huwaladzi Yuthirul Ghara'iz, atau fakta dan pemahaman mempengaruhi naluri manusia. Naluri dan kebutuhan jasmani itu walaupun sama-sama potensi kehidupan, tapi keduanya berbeda. Kebutuhan jasmani itu bersifat internal atau yang emang dapat dorongannya dari dalam dia. Yang ini menuntut untuk dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka manusia akan mati. Contohnya kayak lapar gitu. Lapar, misalnya dia hanya berdiam diri, tapi bisa datang tiba-tiba lapar itu, tiba-tiba lapar, tiba-tiba apa gitu. Karena emang lapar ini adalah kebutuhan jasmani dia, yang apabila manusia tidak memenuhinya, maka dia akan mati. Tapi terkadang kebutuhan jasmani ini juga terdorong dari eksternal atau dari luar gitu. Misalnya kita perempuan gitu, pasti jadi ngobrolin satu, pasti kemana-mana. Kayak misalnya kita ngobrolin kitab Fikrul Islami ini, tiba-tiba ada yang ngajakin, mau ke warung nggak gitu, kita beli ini yuk. Oh iya beli ini, iya bikin agar yuk. Aduh lapar, kroyok. Nah itu tuh bisa bangkit juga dari luar gitu. Sedangkan naluri itu adalah sama kayak kebutuhan jasmani yang emang Allah udah ciptakan dari awal manusia itu ada, di awal manusia itu terbentuk gitu. Nah naluri itu ada 3, naluri baqa atau goriza baqa, goriza nau, dan goriza tadayun. Goriza baqa itu ada naluri mempertahankan diri. Contohnya kayak misalnya kita diserang dari belakang gitu, pasti dalam diri kita itu ada naluri untuk mempertahankan diri kita. Misal di sini kan kita diajarin buat silat gitu ya, untuk membela diri kita gitu. Kita banting dia debuk gitu, atau kita lari, kita cari orang lain gitu buat nolongin kita gitu. Atau misalnya goriza nau atau naluri seks, melestarikan keturunan gitu. Misalnya laki-laki suka sama seorang perempuan, atau seorang perempuan yang suka sama laki-laki, lalu keduanya menikah, dan dari keduanya ini lahirlah anak-anak yang banyak. Misalnya anaknya ada 11, jadi itu bisa. Terus goriza tadayun gitu, atau naluri beragama. Misal kita sebagai seorang muslim gitu ya, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Makanya kita di dunia ini tugas kita untuk beribadah kepadanya gitu. Kita beribadah gitu. Itu termasuk dari goriza tadayun gitu, atau naluri beragama. Tapi yang kita bahas di sini adalah goriza nau atau naluri melestarikan keturunan, naluri seks gitu. Nah naluri ini tuh dia bentuknya tuh dorongannya tuh dari luar gitu. Datangnya itu dari luar, dia nggak mungkin tiba-tiba datang dari manusia sendiri. Yang apabila kita tidak memenuhi naluri tersebut, kita nggak bakal mati, kita hanya gelisah gitu. Contoh kayak goriza nau gitu. Misal lelaki yang ingin berhubungan intim kepada seorang wanita, atau dia ingin berinteraksi kepada seorang wanita, akan tapi dia nggak bisa tuh yang namanya melampiaskan atau memenuhi kebutuhannya tersebut, nalurinya tersebut. Misal karena mungkin dia masih jomblo gitu, belum punya istri atau bagaimanapun itu. Nah, makanya berbeda dengan goriza nau ini, dari kebutuhan jasmani tadi, dia ini bakal bangkit yang aku bilang kalau misalnya ada yang sangat dari luar, atau misalnya hasrat apapun itu yang pada dasarnya nggak bakal muncul dalam diri manusia kecuali emang ada dorongan dari luar. Misalnya dia itu menyaksikan faktanya gitu, atau mendengarkan cerita-cerita tentang fakta tersebut, dan dari fakta tersebut muncullah hayalan-hayalan gitu. Oh dia ngayal misalnya, wah ntar aku punya suami ganteng, wah aku ntar punya suami cantik, wah ntar istri aku Siti Badriah, gitu. Nah makanya usaha-usaha menanamkan ide-ide yang akan membuat imajinasi seksual, misalnya kayak cerita-cerita berbau porno, itu adalah sesuatu yang yang tercela atau misalnya bodoh gitu, bodoh, menyesatkan, yang malah akan membuat pikiran seseorang gitu malah dangkal gitu, karena hanya akan memikirkan goriza nau ini tersebut, menyibukkan dengan goriza nau ini tersebut gitu. Atau memperluas ruang untuk menciptakan fakta terindra yang dapat mempengaruhi naluri tersebut. Misal gitu, kan kayak zaman sekarang gitu, nggak ada yang namanya sebuah negara yang menerapkan
aturan Islam di dalamnya. Yang aturan Islam ini hanya kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak mungkin kita nggak asing ngelihat laki-laki sama perempuan itu campur baur gitu. Mereka tuh bareng-bareng kemana, pegangan tangan dan lain sebagainya, itu nggak mungkin asing dari ke kita gitu. Atau misalnya terus-menerus memberikan rangsangan terhadap naluri tersebut gitu. Kita tuh malah ngebiarin naluri ini tuh bangkit gitu tanpa kita mengalihkannya kepada sesuatu yang lain gitu. Yang malah membuat kita fokus atau terlalu ingin melampiaskan atau memenuhi naluri tersebut. Makanya Islam yang agama kita anut, mabda yang kita anut gitu, hadir dengan seperangkat aturan gitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu di dalam Al-Qur'an ya, itu udah dijelasin banyak tentang hukum-hukum Islam. Kalau misalnya nggak ada di As-Sunnah, ada di ijma' sahabat dan pada akhirnya di qiyas. Nah, soal Islam terhadap Ghoriza Nau yang udah nggak bisa ditahan ini adalah menikah gitu. Dan dari pernikahan ini gitu, dia kan akhirnya bisa menyalurkan Ghoriza Naunya yang tidak akan menjadikan dia itu dalam kesesatan atau mendapatkan dosa, tapi menjadikan dia malah mendapatkan pahala dengan dia menikah ini gitu. Atau selagi dia masih bisa menahannya gitu, selagi masih dia bisa menahan Ghoriza Nau ini, dia mengalihkan Ghoriza ini kepada sesuatu yang lain, menyibukkan dirinya itu kepada Ghoriza yang lain, kepada sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Misalnya dia lebih memperdalam dalam belajar gitu, lebih serius belajarnya, lebih banyak berzikir, berdoa, misalnya tadarus dan lain sebagainya, agar naluri nau ini atau Ghoriza Nau ini tidak bangkit gitu. Karena tadi ya yang sebagaimana seperti aku jelasin sebelumnya yang tentang ikhtilat tadi gitu. Makanya Islam itu karena tahu ikhtilat itu berbahaya bagi masyarakat, yang akan membuat masyarakat itu malah terjebak di dalam masalah tersebut, salah satu problem kehidupan ini gitu. Makanya Islam itu melarang antara laki-laki dan perempuan untuk berkholwat atau untuk bercampur baur gitu. Bagi laki-laki yang bersama perempuan yang bukan mahramnya atau yang bukan istrinya gitu. Yang bisa membangkitkan Ghoriza Nau. Kalau nggak bisa dipenuhi, kayak aturan yang dipeluknya akan memunculkan kegelisahan atau penyelewengan yang sangat keji. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin gitu. Janganlah seorang lelaki berkholwat dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya gitu. Atau Rasulullah itu menjelaskan gitu, kalau misalnya syaitan akan menjerumuskan laki-laki dan perempuan apabila keduanya itu bersama-sama atau berkholwat gitu. La yahluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithuma asyaitana. Janganlah seorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan karena pihak ketiganya adalah syaitan. Karena kewajiban kita bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merangsang atau membangkitkan Ghoriza Nau sebagai sikap tunduk kita terhadap pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan terhadap aturan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, qiyas dan ijma' sahabat. Atau terhadap aturan terhadap Islam di dalamnya ada peraturan-peraturan yang lainnya gitu. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.